Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Sulfanabila dari kelas T4H dengan NIM 233140707111057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 2 tentang prinsip keamanan komputer pada mata kuliah keamanan komputer. Nah, di sini saya akan membahas materinya, lalu saya akan mendemonstrasikan bagaimana proses serta hasilnya dengan contoh sederhana. Nah, yang pertama itu kita akan membahas CIA Triad. Nah, CIA Triad adalah singkatan dari 3 prinsip dasar dalam keamanan informasi, yaitu singkatan dari yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, lalu integrity, integritas, lalu yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Ketiga prinsip ini digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem yang aman baik untuk data, jaringan, maupun aplikasi. Nah, yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality ini bertujuan untuk menjaga agar informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi, orang-orang yang tidak mempunyai wewenang atas informasi tersebut tidak bisa mengaksesnya. Nah, contohnya bisa dari file tugas atau data pribadi yang hanya bisa diakses oleh kita sendiri, lalu data pelanggan dari sistem kasir hanya bisa dilihat oleh admin. Cara agar sistem memiliki confidentiality adalah dengan menambahkan password atau enkripsi, lalu ada kontrol akses atau autentikasi. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa data tetap akurat dan utuh, tidak diubah secara tidak sah. Jadi, misalnya data kita kebobolan dan ada yang mengubahnya, kita bisa tahu nanti dengan cara melakukan tes hashing. Nah, contohnya itu bisa jika seseorang mengubah isi laporan keuangan tanpa izin, maka integritas data akan rusak. Lalu ada dokumen digital penting seperti ijazah tidak boleh dimodifikasi sembarangan. Itu sudah pasti ya. Nah, lalu cara agar sistem memiliki integrity adalah dengan hashing seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah cek keutuhan file. Lalu ada digital signature, tanda tangan digital, dan sistem lock atau perubahan, atau bisa dibilang audit trail. Nah, yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem dan informasi bisa diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang berhak. Nah, jadi kita kan misal punya banyak sistem nih. Jadi kita waktu ingin membukanya, kita harus bisa memastikan apakah sistem itu masih bisa kita akses, apakah rusak atau tidak. Kalau misalnya rusak kan berarti kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, ini contohnya aplikasi pembayaran tidak bisa dibuka saat mau membayar. Ini menunjukkan bahwa availability gagal. Lalu data tugas tidak bisa dibuka karena file rusak. Seperti yang saya jelaskan tadi, apakah kita bisa mengaksesnya gitu. Karena kalau filenya rusak kan berarti kita nggak bisa akses ya. Berarti ini availability-nya gagal. Lalu cara agar sistem ini memiliki availability adalah dengan melakukan backup secara rutin, lalu menggunakan sistem dengan uptime yang tinggi, dan mitigasi serangan DDoS. Nah, kesimpulannya adalah CIA Triad adalah fondasi penting dalam keamanan komputer dan informasi. Tanpa salah satu dari ketiganya, sistem akan rentan terhadap ancaman yang bisa merugikan data, pengguna, bahkan organisasi. Nah, untuk materinya cukup sekian. Lalu kita akan mendemonstrasikan bagaimana proses serta hasilnya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word, yang mana ini bisa dibilang demonstrasi yang sederhana. Jadi, misal kita di sini Microsoft ini adalah suatu sistem besar yang isinya tuh data-data pribadi kita. Nah, di sini udah ada data pribadi dari nama, NIK, serta email. Nah, yang pertama kita
akan mengetes bagaimana confidentiality-nya atau kerahasiaannya. Yang mana ini tuh file tadi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang atau saya sendiri. Nah, ini dengan cara pertama kita pilih ke file lalu ke info, kita bisa protect dokumen di sini, lalu kita menambahkan encrypt with password. Nah, di sini saya membuat password. Oke. Ini buat re-enter password buat memastikan password yang udah kita bikin tadi. Nah, oke. Lalu kita save as dulu. Kita simpan dulu di sini. Misal namanya data pribadi ya. Nah, oke. Udah berhasil untuk kita encrypt. Lalu kita coba close. Kita buka dari sini. Nah, pasti waktu kita membuka filenya akan muncul seperti ini karena kita sudah encrypt with password ya. Jadi misal kita menggunakan password yang salah. Nah, maka file tidak akan bisa dibuka karena passwordnya salah. Jadi orang-orang yang tidak memiliki wewenang, bahkan yang tidak memiliki wewenang atau tidak mengetahui passwordnya, pasti tidak akan bisa membuka sistem ini. Jadi yang bisa membuka hanyalah orang yang berwenang atau yang memiliki password ini. Nah, kita coba lagi dengan password yang benar. Nah, ini bisa dibuka ya karena passwordnya sudah benar. Berarti confidentiality-nya berhasil. Lalu kita mencoba integrity atau integritas. Di sini menjamin bahwa data tetap akurat dan utuh, tidak diubah secara tidak sah. Jadi yang misal kita kebobolan ternyata ada yang ubah, kita tuh tetap tahu kalau misalnya data kita tuh ada yang mengubah gitu. Caranya kita dengan hashing. Di sini saya menggunakan hashing ya. Itu misal di sini saya upload file tadi yang data pribadi di sini, maka kita akan mendapatkan output seperti ini. Ini 289 bla 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 bla. Nah, misal kita ngubah nih, ada orang yang tidak memiliki wewenang ngubah. Misal angka 0 di NIK kita hapus. Padahal cuman dihapus aja nih. Cuman 0-nya dihapus aja. Terus kita save. Lalu kita mencoba buat upload lagi. Di sini. Nah, outputnya langsung berbeda. Karena udah ada yang ngubah gitu. Jadi setiap kita melakukan perubahan kecil, sekecil apapun, itu bakal ketahuan dengan kita melakukan cek hashing di sini. Outputnya itu bakal beda. Nah, berarti integritasnya itu berhasil. Lalu yang terakhir adalah availability atau ketersediaan. Nah, di sini dia bertujuan untuk memastikan sistem dan informasi bisa diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang berhak. Jadi misal saya ingin membuka file data pribadi saya tadi, saya harus memastikan dong file itu bisa dibuka atau enggak, atau filenya tidak bisa dibuka karena terjadi kerusakan atau ada virus yang menyebabkan file itu tidak bisa dibuka atau bahkan filenya kehapus. Jadi kita harus melakukan backup data secara rutin atau gunakan sistem dengan uptime tinggi dan atau mitigasi serangan DDoS. Nah, karena kita menggunakan Word di sini, jadi saya akan menggunakan yang sistem backup. Nah, di sini misal saya melakukan backup di Drive, bisa dilakukan di folder biasa, di C, atau dimanapun bisa. Cuman saya mencoba di Drive. Nah, misal ini saya backup di sini data pribadinya. Oke, udah masuk. Nah, terus yang ini saya close, lalu yang di sini saya hapus.
Nah, misalnya yang saya hapus tadi adalah sebuah kesalahan di mana saya nggak sengaja menghapusnya, berarti saya nggak bisa buka lagi dong. Contoh seperti ini. Di Word, nah ini ada data pribadi. Padahal tadi udah saya hapuskan. Nah, sorry we could not find your file. Nah, jadi ini filenya tuh udah nggak bisa diakses lagi karena filenya rusak atau filenya hapus gitu. Tapi kita masih punya backup tadi di sini. Kita bisa download, kita bisa lihat filenya, kita bisa lakukan edit juga. Nah, tuh tetap masih memakai Sandi ya. Tuh, masih bisa kebuka. Dan nanti kita bisa download lalu lakukan edit misalnya atau apa gitu masih bisa. Nah, berarti untuk availability-nya berhasil juga. Baik, mungkin sekian penjelasan dari materi bab 2 kali ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.